Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Madan. Saya akan meresensasikan sebuah film yang berjudul Tenggelamnya Kapal Fender Beach. Dan video ini merupakan tugas dari Bapak Aja Sudrajat selaku guru mata pelajaran Indonesia. Terima kasih Bapak Aja Sudrajat. Tenggelamnya Kapal Fender Beach adalah film drama romantis Indonesia tahun 2013. Nah, film ini disutradarai oleh Sunil Soraya dan diproduseri oleh Ram Soraya. Dan film ini diadaptasikan dari sebuah novel yang ditulis oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan nama Hamka. Nah, novel ini mengisahkan persoalan adat yang berlaku di Minangkabau dan perbedaan latar belakang sosial yang menghalangi hubungan cinta sepasang kekasih dan berakhir dengan kematian. Diproduksi oleh Soraya International Film, film ini antara lain dibintangi oleh Papinta Page, Herjunot Ali, Reza Haradian, dan Randi Danista. Papita Page sebagai Hayati, Herjunot Ali sebagai Zainuddin, Reza Radian sebagai Ajis, dan Randi Danista sebagai Mulu. Dengan biaya produksi yang tinggi, Tenggelamnya Kapal Fender Beach menjadi film termahal yang pernah diproduksi oleh Soraya International Film. Nah, proses produksinya sendiri menghabiskan waktu selama 5 tahun. Nah, dan penulisan skenario-nya dilakukan selama 2 tahun. Wah, film ini dirilis pada tanggal 19 Desember 2013. Grup musik Nidji dipercaya sebagai pengisi jalur suara untuk film ini. Nah, dengan mempersiapkan 4 buah lagu. Gitaris Nidji Andi Ariel RC berperan sebagai produser untuk album jalur suara tersebut. Proses rekaman lagu-lagu tersebut melibatkan sahabat Nidji dari Inggris, Jason O'Brien. Nah, single pertama yang dipilih berjudul Sumpah dan Cinta Matiku. Nidji menyatakan memasukkan konsep pop Britania dengan unsur musik Gregorian untuk memberi kesan megah dan kolosal. Tenggelamnya Kapal Fender Beach berhasil mendatangkan penonton sebanyak 1.724.110 selama masa penayangannya pada tahun 2013. Nah, oleh sebab itu, film terlaris tahun 2013 ini kembali diputar di bioskop pada tanggal 11 September 2014. Film ini telah diputar versi extended-nya dengan durasi lebih panjang daripada versi yang sebelumnya, yaitu 3,5 jam. Pemeran film Tenggelamnya Kapal Fender Beach: Papita Page sebagai Hayati, Herjunot Ali sebagai Zainuddin, Reza Radian sebagai Ajis, Randi Danista sebagai Mulu, Arjeta Bilbina sebagai Ibu Mulu, Kevin Andrean sebagai Sofyan, Geisa Sandi sebagai Khadijah. Ada juga Ninik El Karim sebagai Mak Base dan
Busro Dahrizal Kartik Rajo Mangkuto sebagai Datuk Hayati. Cerita film tenggelamnya kapal Penderwis dimulai dari seorang pemuda bernama Zainuddin. Ayahnya seorang Minangkabau yang diasingkan karena membunuh ibunya yang selalu menggerogoti hartanya. Dia diasingkan di Cilacap, lalu dipindahkan ke Makassar. Ayahnya menikah dengan seorang wanita dari keluarga terpandang di Makassar. Ibunya meninggal beberapa hari setelah melahirkan Zainuddin. Saat dia beranjak remaja, sang ayah pergi menyusul ibunya. Jadilah Zainuddin yatim piatu. Dia diasuh oleh pembantunya dengan warisan yang lumayan dari ayahnya. Zainuddin pergi merantau ke negeri bapaknya, Minangkabau, sesuai keinginan ibunya. Dulu dengan berat hati pembantunya melepaskan Zainuddin untuk pergi ke Padang Panjang menemui keluarga ayahnya. Tapi karena ibunya bukan orang sana, dia tidak dianggap sebagai keluarga. Dia tinggal di rumah bibinya. Dibolehkanlah tinggal di sana karena dia memberi uang belanja. Suatu hari Zainuddin melihat seorang gadis yang cantik, lembah lembut yang bernama Hayati. Zainuddin jatuh hati sama Hayati. Hayati membalas cinta Zainuddin. Walaupun mereka hanya surat menyurat, tapi cukup untuk saling berbagi rasa. Banyak orang yang mengetahui kisah cinta mereka dan banyak gadis-gadis yang iri kepadanya. Saat Zainuddin harus pergi ke Padang Panjang karena merasa keberadaannya makin tak diterima, Hayati melepaskan dengan sebuah janji untuk setia. Di sebuah kesempatan untuk berkunjung ke Padang Panjang guna menemui Khadijah, sahabatnya Hayati janjian bertemu dengan Zainuddin. Di kota sana, mereka hanya melihat pacuan kuda. Ketika waktunya sudah tiba, Hayati yang biasanya berpakaian atau berbaju tertutup oleh Khadijah didandani model ala kota yang serba terbuka. Alhasil, Ajis kakaknya Hayati malah jatuh hati. Zainuddin dan Hayati bertemu, tapi Zainuddin benar-benar kaget melihat perubahan yang besar pada Hayati. Ditambah lagi ejekan Khadijah tentang Zainuddin yang penampilannya super kuno itu. Rasa cinta yang mereka bangun selama ini sedikit memudar. Kesempatan ini betul-betul dimanfaatkan oleh Ajis untuk mendekati Hayati. Ajis datang ke kampung Hayati untuk melamar. Padahal beberapa hari sebelumnya datanglah surat dari Zainuddin yang isinya juga hendak melamar Hayati. Dengan menimbang bibit, bebet, dan bobot, hasil musyawarah milik mamak sanak saudara kaum kerabat, lamaran Ajis lah yang diterima. Hayati menerima saja, karena jika dia tidak menerima, dia tidak dianggap sebagai keluarga. Zainuddin yang mendengar kabar itu langsung down, seperti ingin lenyap dari bumi. Dia sakit parah. Dia mengigo terus-menerus menyebut nama Hayati. Ibu kosnya Zainuddin memanggil dokter. Kata dokter, dia harus dipertemukan sama pujaan hatinya itu yang bernama Hayati. Setelah dikirim surat, Hayati dan Ajis datang menemui Zainuddin. Ajaib, Zainuddin sembuh. Zainuddin benar-benar sedih saat disadarkan kalau di jari Hayati melingkar sebuah cincin kawin. Bang Muluk, anak ibu kos yang baik hati, bisa jadi teman yang baik buat Zainuddin. Dia memberi nasihat selalu agar Zainuddin melupakan Hayati dan mulai berkarya. Mereka pun memutuskan buat merantau ke Surabaya. Di sana, Zainuddin menjadi penulis. Roman-romannya yang mengharukan dan romantis sangat laris di pasaran. Namanya terkenal ke seantero Nusantara. Ajis memutuskan untuk pindah ke Surabaya bersama Hayati. Hubungan mereka tidak harmonis. Mereka mendatangi suatu acara berkumpulan orang-orang Sumatera di Surabaya. Zainuddin diundang untuk menghadiri acara itu. Tanpa sengaja, mereka bertemu di sana. Zainuddin bersikap biasa kepada Hayati, seolah-olah tak pernah cinta mati sama Hayati. Sifat Ajis yang suka judi dan mabuk-mabukan diketahui oleh Hayati. Hayati semakin menderita
Saat Ajis bangkrut dan tak punya apa-apa, Ajis memutuskan untuk mencari kerja ke Bayuwangi. Sementara itu Hayati dititipkan oleh Zainuddin. Zainuddin masih bersikap seperti tak pernah mencintai Hayati karena frustasi dan depresi. Ajis bunuh diri. Dia meninggalkan pesan agar Hayati menikah dengan Zainuddin. Hayati ingin mengetahui bagaimana perasaan Zainuddin kepada dia. Tanpa sengaja Hayati menemukan lukisan dirinya di ruang kerja Zainuddin. Di lukisan itu tertulis "Permataku yang hilang". Muluk menceritakan bahwa sebenarnya Zainuddin masih mencintai Hayati dan semua roman karyanya sebenarnya menceritakan tentang Hayati. Hayati ingin mendengarnya langsung dari Zainuddin. Zainuddin menyanggah cerita Muluk tadi dan mengaku kalau sudah tak punya perasaan apa-apa kepada Hayati. Hayati diberi uang dan disuruh pulang ke Sumatera. Zainuddin tidak bisa mengantarnya karena ada urusan di Malang. Hayati pergi ke pelabuhan untuk pulang sambil membawa foto Zainuddin. Di kapal Hayati gelisah dan terus-menerus melihat foto Zainuddin. Pada malam hari saat Hayati sedang tidur, kapal Penderwis yang dinaikinya tenggelam di dekat Lamongan. Besoknya Zainuddin mendengar berita tersebut dan segera menuju Lamongan. Saat itu Hayati sedang kritis. Zainuddin mengungkapkan perasaan sebenarnya kepada Hayati. Hayati tersenyum dan menyatakan bahwa ia juga masih mencintai Zainuddin. Setelah menyatakan itu, Hayati menutup mata untuk selamanya. Zainuddin makin sedih dan depresi. Ia merasa bahwa Hayati meninggal adalah kesalahannya. Dia selalu berkunjung ke makam Hayati. Zainuddin sering sakit-sakitan dan kurang produktif lagi dalam menulis roman. Tetapi sebenarnya dia sedang menyelesaikan karya besar. 6 bulan kemudian Zainuddin meninggal. Karyanya sudah selesai dan dibukukan. Zainuddin dimakamkan di sebelah makam Hayati. Teman-teman, itulah cerita tentang tenggelamnya kapal Penderwit. Ya cukup mengharukan, cukup ya sedih banget ya. Kalau kita ada di posisi mereka ya pasti ya kita tadi ya kayak Zainuddin depresi, terus kayak ngelamun terus sakit-sakitan, pasti kayak gitu. Dan pokoknya filmnya cukup membangun kita ya. Jadi kita kebangun perasaan gitu. Pokoknya cukup bagus. Film ini menyajikan kisah yang diadaptasi dari novel angkatan klasik yang dikemas dengan menarik dan tetap mempertahankan unsur-unsur etnik yang terkandung, seperti dialog antar tokoh yang menggunakan bahasa daerah, terutama Zainuddin yang berlogat Bugis. Film ini juga menyajikan suasana khas tahun 30-an dengan menggunakan pameran figuran asing dan didukung dengan properti seperti uang, kendaraan, dan ejaan ala tahun 30-an. Unsur komedi dan humor juga sedikit ditaburkan pada beberapa adegan sehingga penonton tidak bosan. Penggunaan logat asli Bugis yang diperankan oleh Zainuddin memang mempertahankan ciri etnik yang terkandung. Hanya saja, logat yang diucapkan terdengar kurang natural dan malah terkesan lucu. Bahkan di saat-saat sedih pun, penonton menjadi tertawa ketika mendengar logat Zainuddin tersebut. Selebihnya sih sudah baik dan hampir sempurna. Pokoknya film ini the best. Adaptasi novel ini difilmkan oleh Suni Suraya pada tahun 2013 dan menarik jutaan penonton. Film ini sukses mengobati rasa rindu akan film romantis, bukan kisah cinta alay yang marak saat ini, dibintangi oleh Herjunot Ali sebagai Zainuddin dan Debbie Petet sebagai Hayati, serta
serta banyak bintang lainnya seperti Reza Radian yang menjadi suami Hayati. Dan ceritanya yang menarik perhatian kita dan terbawa perasaan, film-film sejenis ini yang diadaptasi dari novel roman angkatan 20-an, 30-an, dan angkatan lainnya memang sebaiknya diproduksi. Apalagi dengan diadaptasinya roman-roman klasik menjadi film dapat menambah wawasan masyarakat Indonesia tentang sastra Indonesia berupa roman-roman klasik yang terkesan membosankan untuk dibaca. Dengan dibuatnya menjadi film, justru akan lebih menarik minat masyarakat untuk mengetahui sastra Indonesia tanpa harus membaca buku roman-roman klasik yang terkadang terkendala akan bahasa dan ejaan yang tetap dipertahankan pada novel-novel klasik. Dan tokoh Hayati yang diperankan oleh Pevita Peach menjadi salah satu karakter yang paling diingat dari film Tenggelamnya Kapal Penderwich. Kepiawaian Pevita beradu peran dengan Herjunot Ali membuat banyak orang yang membawa perasaan atau baper dengan setiap liku-liku kisah cinta Zainuddin. Oke teman-teman, itulah resensi dari film Tenggelamnya Kapal Penderwich. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Karena kesempurnaan itu adalah milik Allah. Jadi saya Dede Madan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.